Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga aktivitas kita hari ini berkah Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan Ustaz Cindra. Kita akan belajar matematika hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita buka dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita masih tentang pecahan. Anak-anak bisa melihat bukunya pada halaman 17. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang taksiran hasil operasi pecahan. Nah, jadi bisa kalian lihat nanti akan saya jelaskan juga tentang operasi hitung pecahan. Baik anak-anak, kita lihat dulu firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 12 tentang pecahan. Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu itu mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi haknya. Nah, jadi dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang pembagian harta menggunakan pecahan seperempat. Nah, inilah manfaat dari pecahan. Jadi anak-anak, kalau kita bisa tentang pecahan dan mengoperasikannya, insya Allah kita akan bisa yang namanya membagi harta. Apalagi nanti kita akan menjadi orang tua dari anak-anak kita, atau kita mendapat warisan dari orang tua, maka kita akan tahu, oh bagian kita sekian. Jadi kita tidak akan yang namanya berebut harta dengan saudara-saudara kandung kita. Baik anak-anak, kita hari ini masuk ke materi. Sebelum masuk materi, bisa diingatkan lagi kemarin kita sudah belajar tentang pecahan, mana yang penyebut, mana yang pembilang. Jadi kalau ada 1/2 yang atas disebut dengan apa anak-anak? Masih ingat? Kemudian yang bawah itu disebut dengan penyebut. Kemudian yang atas itu disebut dengan pembilang. Saya cuma mengingatkan biar tidak hilang anak-anak. Jadi bedakan antara penyebut dan pembilang. Nah, materi yang pertama yaitu menaksir hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Nah, sebelumnya pertemuan ketiga kita sudah belajar cara membulatkan pecahan. Jadi kita lihat anak-anak, ini ada tanda tambah, kurang dan kali. Nah, perlu diingat kalau ada tambah, kurang dan kali, maka yang didahulukan itu adalah tanda kali. Tapi sebelumnya kita taksir dulu anak-anak. Oke, kita sudah belajar minggu kemarin 1/4. Nah, ini 1/4. Kalau kita lihat di garis bilangan, ini anak-anak, ini ada 0, kemudian 1/4, kemudian 2/4, 3/4, dan 4/4. Nah, ini 4/4 itu sama dengan 1. Lihat anak-anak, dia lebih dekat ke 0, maka pembulatannya tetap di 3. Oke anak-anak, tanda tambahnya kita tulis lagi. Lihat lagi, 3/4 dekat kemana anak-anak? Kita lihat, lebih dekat ke 1, berarti ke atas dia bertambah 1, jadi 2 itu menjadi 3. Oke anak-anak. Nah, 4/5 anak-anak, 4/5 itu lebih dekat ke 1 kalau kita buat di garis di bilangan. Contoh seperti ini anak, kita buat lagi, tidak apa-apa, Ustaz sambil mengingat. Ini 0, kemudian 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, terakhir itu 5/5 anak-anak. Nah, ini nilainya 1. Lihat, 4/5 lebih dekat ke 1, maka nilainya adalah dikurang dengan 1. Oke anak-anak. Sekarang tanda kali. Oke anak-anak, kali. Jadi kalau dikali ini 7/8 itu lebih dekat dengan ke 1, maka dia bertambah. 1 itu menjadi 2. Anak-anak bisa praktekkan di yang namanya garis bilangan. Oke anak-anak, ingat tadi Ustaz bilang kita dahulukan tanda kali. 3-nya tetap ditambah 3, kita kalikan 1 kali 2 anak-anak. Berapa? 2 tandanya itu tetap tanda kurang. Oke anak-anak, sekarang kita tambahkan 3 ditambah 3, berapa anak-anak? 6. Pintar. Kemudian dikurang dengan 2. Oke, hasil akhirnya 6 kurang 2, berapa anak-anak? 4. Inilah hasil akhirnya, maka hasilnya adalah 4. Oke anak-anak, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ustaz lanjut materi kedua, yaitu taksiran pecahan desimal. Oke, untuk desimal, ingat lagi anak-anak, kalau di atas 5 atau di sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Kalau dia di
bawah 5 maka dibulatkan ke bawah. Nah, tapi kita menggunakan ini anak-anak taksiran pecahan desimal. Ingat, 5 berarti ke atas, yang di depannya bertambah 1 jadi 75. Diingat lagi anak-anak materi sebelumnya. Kemudian dibagi. Oke, 7 di atas 5, maka yang di depan bertambah 1 jadi 5. Oke anak-anak. Nah, sekarang kita bagi sama-sama, ada apa-apa nak? 75 dibagi dengan 5. Oke, 5 kali berapa dekat dengan 7? 1. Kemudian ini 5. Kurangkan anak-anak. 7 kurang 5, 2. Angka berapa yang belum turun? Angka 5. 5 kali berapa? 25. 5. Oke, ini jadi 25. Maka hasilnya berapa anak-anak? 15. Kan lebih gampang anak-anak untuk yang taksiran pecahan desimal. Jadi yang berikutnya, materi yang ketiga itu taksiran persen anak-anak. Nah, ingat juga anak-anak, untuk taksiran persen itu kalau di atas 5 atau sama dengan 5 maka kita ambil ke atas. Jadi sekarang 28 anak-anak, jadi 30%. Nah, jadi 30% dikali. Oke, paham enggak anak-anak sampai sini? Sekarang kita lihat 985. Nah, ini kita bulatkan ke ratusan. Ke ratusan. Oke anak-anak, lihat 85-nya. Nah, lihat 85. Ini lebih dari 50. Lebih dari 50. Maka dia jadi ke atas. Ini bertambah 1. Jadi kalau bertambah 1 jadi 1000 anak-anak, bukan jadi 100. Nah, jadi dari 85 itu jadi 100, maka dia jadi 1000. Nah, kita operasikan. Masih ada anak-anak? Persen itu per berapa? Per 100. Jadi 30 per 100. Kita kali dengan 1000. Nah, ini cara mudahnya anak. 0 di bawah ada 2, maka kita coret juga 02. Jadi tinggal 30 dikali dengan 10. Jadi hasilnya adalah berapa anak? 300. Oke, inilah untuk taksiran persen. Baik anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang hasil operasi hitung pecahan. Jadi kita dapat simpulkan yang pertama itu harus kita terlebih dahulukan, yaitu kalau ada kali dan bagi maka didahulukan kali dan bagi, baru ditambah dan kurang. Nah, itulah untuk pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, bahkan yang belum paham dengan materi, silakan WA Ustadz atau langsung chat. Insya Allah akan langsung Ustadz bahas bersama Ananda. Mau video call boleh. Untuk hari ini kita tutup dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.